sebelumnya kan kita udah belajar itu ya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai penerapannya di kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Nah, habis itu nanti kalian akan melakukan observasi atau pengamatan ya di lingkungan sekolah terkait penerapannya. Kemudian nanti akan menyusun sebuah laporan hasilnya secara berkelompok. Oke, Bu. Siap. Nah, anak-anak, menurut kalian itu bagaimana kita dapat menerapkan sila-sila Pancasila yang ada di lingkungan sekolah? Contohnya, Ibu. Iya, dari kelima sila itu. Gotong royong. Iya, benar. Bu. Iya. Terus itu Ibu, kemarin waktu kami pada sholat duha, itu si Mikael kan bukan Islam ya Ibu. Iya. Si Mikael itu nggak ganggu kami waktu sholat, dia menduduki depan. Iya, benar. Itu termasuk sila keberapa? Iya, benar. Kalau gotong royong lagi? Kata Raisa tadi namanya toleransi. Iya, benar, toleransi ya, Mbak Raisa. Kalau gotong royong tadi sila ke? Bentar Ibu, gabung-gabung yang bareng-bareng itu satu itu apa Bu? Persatuan. Ketiga katanya, bentar ya, aku mau ngetik dulu. Yang bersama-sama. Itu Ayo, apa? Indonesia, seluruh Indonesia Ibu gotong royongnya. Enggak, di sekolah aja. Tiga apa? Persatuan Indonesia. Jadi sila Jadi berapa? bareng-bareng se Indonesia ya. Enggak dong, enggak harus ya. Tapi yang penting itu ada kerjasamanya. Iya, benar banget Mbak Dania. Nah, kalian pernah nggak melakukan itu? Melakukan ke lima sila itu? Pernah dong. Apa-apa? Nggak kayak apa? Kayak tadi yang bilang sama Mbak Arsa, gotong royong, piket, Iya. kelas, terus apa lagi ya? Tadi juga toleransi kalau sama teman-teman aku yang Gimana toleransinya Mbak Raisa? jadi aku gereja ya? Enggak, maksudnya kayak aku apa namanya memberikan kalau misalkan mereka mau beribadah, aku nggak yang terus godain mereka, misalnya beribadah, kan nggak boleh misalnya sholat, misalnya sesama aja nih muslim itu corel-corel. Itu aku pernah nggak waktu sujud ngobrol sama temennya. Nah itu aku sih pernahnya ngeliat dari bawah ya. Oh gitu ya Mbak Raisa. Kalau Mbak Elsa? Aku juga pernah itu yang pertama toleransi itu. Aku punya teman itu dia Kristen kayaknya. Terus waktu hari Jumat teman aku itu ke masjid mau sholat Jumat, terus dia tidur sama tiduran Ibu, nggak mengganggu teman aku yang mau Jumatan. Tidurannya di dalam masjid ya? Enggak, aku baru. Aku cowok Ibu. Aku juga temennya kan. Aku di tengah-tengah. Ibu. Di tengah-tengah. Itu kan temannya Mbak Elsa. Kalau Mbak Elsa ya sendiri? Kalau aku sendiri, Apa? aku nggak pernah ngecek teman aku yang Kristen, teman aku yang Kristen nggak pernah ngecek sama, nggak pernah ngecek aku. Kalau aku mau beribadah. Iya, Dan benar. kalau aku kasih tahu tentang agama Islam, dia nggak pernah tanya yang nanya, tapi yang menjalankan Iya, Mbak Elsa. Kalau Mbak Dania? itu loh Bu. Waktu kita pilih ketua kelas, Ya. itu kan kita pakai aku nggak tahu namanya, katanya kemarin ibu itu bilang apa yang marah-marah itu musyawarah. Musyawarah. Iya, jadi kita disuruh masukin nama di kertas itu Bu. Ya, terus Pasti. kalian memilih ya? Iya, jadi nanti sama ibu tulis ini siapa aja. Misalnya kayak kemarin Dito deket satu, terus kemarin ada Salsa satu gitu Ibu. Nah, teman-teman kalian yang nggak keterima itu gimana? Nggak apa-apa, nggak marah. Nggak apa-apa, nggak marah kan ya? Nggak. Itu termasuk sila keberapa Mbak Dania? Ntar aku mau ngomongin dulu. Tuhan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kemanusiaan yang dipimpin oleh Kerakyatan. dan kegagasan adalah kerakyatan yang keempat.
jadi Pancasila itu apa anak-anak? Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Iya, terus Disusun berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terus Kemudian fungsinya sebagai pedoman ibu dalam kehidupan. Jadi harusnya orang-orang di negara Pancasila punya Pancasila itu menjalankan Pancasilanya, harus bersatu, harus menghormati, harus adil, begitu. Nah, nggak kayak gitu. Ibu mau tanya, Pancasila itu cuma ada di Indonesia atau negara lain juga ada? Indonesia. Iya. Aku nggak pernah lihat Inggris punya Pancasila. Ibu, Pancasila itu dasar negara Indonesia. Iya, benar banget. Jadi kita juga harus menghafalkan sila-silanya ya, anak-anak. Nah, Pancasila itu sebagai pemersatu kita untuk berbagai keberagaman di Indonesia, yaitu ada berbagai suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Contohnya penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pengalaman sila pertama itu apa ya contohnya? Mengikuti kegiatan keagamaan tanpa memaksa orang lain, Ibu. Kalau sila kedua itu apa ya anak-anak? Contohnya? Nomor teman itu sudah Apa? pilih kasih. Menolong misalnya nih apa namanya? Alasan nggak bawa bolpen, dia juga nggak bawa bolpen. Nah, aku nggak boleh tuh Bu, cuma minjemin aku tuh karena maksud teman aku karena ada di rumah teman aku. Dia cuma minjemin dua. Ya kalau kamu cuma punya 2 bolpen gimana? Iya, biasanya aku tadi buru-buru. Ya, kamu nekat banget saya. Wah, ini yang penting. Bersatu, gotong royong bersih-bersih kita, bersih-bersih kamu 17-an. Udah masuk ke itu. Bener banget sih badannya, direkap semua ya. Semuanya. Selain itu apa? Pak coba teman-teman aku udah lulus. Tuh, apa? Akan bangsa berbeda. Jadi contohnya apa? Kenapa berbeda? Mungkin ya. Kan kita kan keluarga kita kan semua itu berbeda. Terus dia bahkan mau misalnya itu nggak boleh tuh menurut kayak perkataan-perkataannya dia karena apa ya dia kita nggak mau berteman sama dia nanti atau kamu kalau terus nah itu kita nggak boleh Kita harus berteman ya sama siapa aja. Ibu aku juga ada contoh. Aku punya teman dari NTB. Iya. Jadi dia itu berbeda gitu loh ibu sama kita, gaya bahasanya, ada nadanya sendiri. Tapi aku nggak pernah belajar. Kamu juga bahasanya. belajar dari NTB itu, tanya-tanya banyak soal tentang NTB. Iya, cuma tanya, tapi aku nggak bisa menerapkan karena bukan budaya aku ibu. Karena kita beda budaya. Jadi kita harus menerima teman yang dari NTB ya. Iya. Dari mana saja? Oke, lanjut untuk pengalaman sila keempat itu apa? Tadi di video dia itu musyawarah. Iya, musyawarah, saya musyawarah. Menerima keputusan. Iya. Itu berbeda pendapat. Saya yang dijelaskan sama Mbak Dania tadi ya. Kalau Iya. Sasa nggak menang tadi dia marah. Iya, harusnya nggak marah ya. Oke, lanjut ya Oke. anak-anak. Untuk sila kelima, bagaimana penerapannya? Itu kan keadilan semua orang. Nggak boleh pilih-pilih itu bukan Bu. Iya. Berarti aku tadi harus siap lima ya Bu. Maksudnya iya Bu, yang aku tadi contohin. Iya. Membantu. Ini cara tulis. Iya, termasuk juga ke sila kelima. Nah, anak-anak coba identifikasi ini mereka lagi ngapain nih? Lagi ngobrol, diskusi. Iya, lagi berdiskusi. Diskusi apa ya mereka? Biasa dong Ibu. Kayaknya makan bahasa Inggris deh. Mana kayak gitu. Iya, mereka sedang berdiskusi. Nah, kalau berdiskusi itu tadi sila keberapa ya? Benar ya Ibu? Musyawarah Ibu. Iya, musyawarah. Empat. Kalau musyawarah itu nggak boleh apa? Nggak boleh marah. Nggak boleh pilih-pilih. Terus aku mendengarkan ya. Iya, kalau berbeda pendapat harus Mendengarkan. harus menerima ya. Iya. Orang lain. Terus nggak boleh milih karena dia temanku, aku akan milih pendapat dia. Iya, nggak boleh.
Bullying. Iya, bullying. Setelah ini ibu akan bagi LKPD-nya ya. Nanti kalian akan melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekitar sekolah secara berkelompok ya. Iya ibu. Tadi satunya ke itu ya, ke kamar Iya, mandi tadi ya. si Sasa ke kamar mandi. Oh iya, tadi badannya sama Mbak Sasa ya. Iya. Mungkin. Ini tugasnya banyak banget ibu. Iya, nanti kalian akan menjodohkan dulu ya di lembar pertama. Kemudian laporannya nanti di lembar kedua ya. Oke bu. Anak-anak tadi kan ibu sudah membagikan LKPD ya. Nah, kalian akan mengatur waktu setiap tahapan. Nah, misal nanti kalian melakukan pengamatan dan diskusinya itu berapa menit, terus pengerjaan laporannya itu berapa menit, dan presentasinya berapa menit. Kira-kira kalian mau berapa menit nih? Yang pertama apa Bu? Yang pertama. Yang pertama kan kalian akan melakukan pengamatan ya sekalian diskusi. Pengamatannya mau 30. Biar dulu Oke. Ibu kasih waktu cuma 50 menit aja. Jadi udah 30 nih pengamatannya. Oh, ya. Terus Oke. pengajian berapa menit? 15. Oke, 45. Ya udah 45. Jadi sisa 5 menit untuk Presentasi. iya benar. Silakan ya. Oke bu. Iya, Mbak Dania udah selesai. Mau yang lembar 2 dulu. Iya. Kita bagi-bagi kerja ibu. Iya. Iya, Kamu oke. sendiri. Enggak, nanti yang lembar keduanya untuk Sasa. Oke. Kan aku udah yang ini. Kita udah selesai. Jadi nunggu Sasa. Iya. Udah selesai anak-anak? Sudah ibu. Oke, kelompok siapa dulu nih yang mau maju, mau presentasikan? Aku. Iya. Kita sama. Ya, di itu aja ya. Di tempatnya aja ya. Bisa dimakan. Dari yang mana ibu? Dari yang ini. Iya, dari yang lembar pertama coba. Oke, yang pertama aku. Nah, itu di situ kan ada sila pertama tuh bu. Iya. Sila pertama itu ada di gambar yang berdoa yang nomor 3 bu. Sama. Iya, sama Mbak Dania. Sama. Dua, iya benar. Terus yang Oke, keduanya? yang keduanya ada di gambar terakhir yang main ayunan itu bu. Iya. Terus sila ketiga itu yang hormat orang seragam Betul. seragam. Iya. Kelompok dua sama nggak? Sama. Iya. Terus sila keempat itu sampingnya bu. Kejajar. Lagi ngapain tuh mereka? Kayaknya harus presentasi kok ya punya diskusi atau apa Iya, ya? mereka sebenarnya lagi berdiskusi ya. Terus sila yang terakhir itu yang sama ibunya anak-anak dari Iya, sana. betul ya. Sama. Yeay. Ini yang presentasi masih komputer Bu. Aku sama-sama dulu. Kelompok satu dulu ya, Mbak Dania. Kemudian untuk laporannya kelompok satu. Asa. Oke, ya, Mbak Elsa. Yang pertama ada tujuan observasi untuk mengetahui apakah perilaku siswa di sekolah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya saat berada di kantin. Oh, jadi bentar. Jadi kelompok satu tadi melakukan pengamatan di kantin ya? Ya, oke lanjut. Terus hasil observasinya, kami melihat para siswa sedang mengantri dengan tertib di kantin itu. Mereka tidak saling menyela dan menunggu dengan sabar. Terus di atas analisis secara Pancasila, apakah perilaku dalam peristiwa tersebut sudah sesuai dengan nilai Pancasila? Iya ibu. Lalu untuk alasannya karena siswa menghormati hak orang lain, tidak berebut dan tertib. Terus sila Pancasila yang relevan di sila kelima. Lalu mengapa sila tersebut relevan? Karena mengantri dengan tertib menunjukkan sikap. Ya, kelompok dua gimana tanggapannya? Bener nggak? Tadi yang satu sama, yang kertasnya itu. Iya. Terus itu Bu Sasa tuh dijemput sama mamanya katanya nggak kuat. Oh iya, jadi badannya sendirian Iya. ya? Oke. Terus aku mau yang ini. Bentar, ditanggapi dulu. Tadi kan kelompok satu kan di kantin ya, sesuai Iya. dengan sila berapa tadi? Sila kelima. Nah, bener nggak sila kelima itu? Sila 5 Tidak menyela saat mengantri itu bener nggak sila adil kelima? harus adil. Iya. Ya iya, dong kan dia udah datang duluan. Oh, iya bener ya. Kalau aku datang duluan, misalnya juga tidak boleh. Iya, marah ya. Oke.
pada saling menghargai atau belum. Nah itu jadi tujuannya untuk mengetahui apakah perilaku teman-teman aku itu udah sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sikap saling menghargai. Terus hasilnya itu aku tadi lihat ada 2 siswa yang saling mengejek, terus mendorong seseorang teman di halaman sekolah. Terus temannya jadi sedih, terus takut juga. Nah, peristiwa itu tuh udah sesuai sama Pancasila atau belum? Itu jawabannya belum Ibu, karena kan pada saling ngecek ya. Nah, itu karena mengecek sama mendorong teman, itu kan perilaku yang gak baik, bisa nyakitin perasaan, terus orang lain juga jadi takut, terus bisa jadi luka juga dengkulnya atau tangannya karena didorokin. Terus seharusnya tuh mereka ngelakuin sila kedua, yaitu biar mereka saling menghormati, menyayangi sesama dan tidak menyakiti orang lain. Jadi bullying itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Iya, kelompok 1, kelompok 2 benar nggak? Betul. Benar. Iya, benar ya. Jadi dari kelompok 1 tadi pernah terpuji dan kelompok 2 ya tidak terpuji atau terkecewa. Sebelum kita mengerjakan kuis, kita akan ice breaking dulu. Jadi nanti ice breakingnya tepuk semangat ya. Ibu contohin atau udah pada bisa nih? Belum. Yang kayak gimana Ibu? Nih, Ibu bilang ya tepuk semangat. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Itu apa Ibu? Ini kuis ya, Pancasila. Jangan kuis. Iya, nanti cepet-cepet aja. Oke. Nih, contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan Yang sehari-hari. keren, mengutamakan persatuan saat bekerjasama dalam berkelompok. Iya, benar. Kemudian berikut ini adalah contoh pengalaman sila kedua Pancasila di sekolah. Apa ini? Ayo, kecuali Yang tengah. Yang tengah. Ayo, Saya yang sama tengah. musyawarah bersama. Iya, karena termasuk sila keempat. 4. Iya, pintar banget sih anak-anak ibu. Iya, habis makan ikan. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila